tahu-tahu hilang. Ya. Tentang cakra tadi ya, tentang cakra. Cakra itu, ya memang cakra itu titik-titik energi ya. Manusia nggak lepas dari energi yang jumlahnya 300 lebih sebenarnya. Tapi ada 7 cakra besar katanya. Saya sendiri itu meletakkan hati saya bukan di dada. Ya, saya letakkan hati saya di kepala. Ya, karena disitu terangkan bahwa hati itu kayak lintah ya, bentuknya lintah. Ya. Organ tubuh yang bentuknya lintah kan otak ini. Makanya saya dulu waktu zikir nafas, hati saya itu saya afirmasikan di dada. Itu nggak bisa seperti tersendat, tercekik terus. Nah, maka ketika saya letakkan di dada, di kepala, itu silatonya langsung wet gitu ya. Jadi kalau kita berzikir nafas itu sebenarnya nggak ada aturan sih, enaknya kita itu kesadaran kita luaskan, kita naikkan, atau dari luar kita masukkan, nggak ada masalah, itu terserah masing-masing. Tapi pengalaman saya itu waktu zikir nafas yang paling mudah kesadaran kita naik 1 jengkal memang ya, naik 1 jengkal. Ini untuk naik ini sulitnya apa? Kita harus sebenarnya di bunbunan ini kan ada lubang. Kita bisa melihat waktu anak masih bayi itu kan ini empuk ya, itu sebenarnya lubang. Ini yang akan nembus ya. Kalau orang yang belajar cakra itu menyebut cakra mahkota. Akhirnya di sini terbentuk seperti antena itu. Antena itu ya sebenarnya bukan antena ya. Ini perumpamaan saja saya biar mudah untuk menjelaskan. Antena itu bisa untuk mengirim dan menerima. Ya, di sini ada channeling. Channeling apa? Channeling ke Tuhan, channeling ke Allah. Ya. Dan channeling itu bisa untuk mengirim dan menerima. Ya. Mengirim dan menerima. Ketika kita berdoa, itu kan komunikasi ke Allah, itu mengirim. Jawaban Allah itu komunikasi dari Allah ke kita, itu menerima. Makanya pengalaman saya bertahun-tahun ketika menerima ilham Allah itu bukan melalui dada, enggak. Walaupun banyak orang mengatakan melalui dada, tapi saya tidak mengalami itu. Saya melalui kepala ini. Ya, jadi channeling saya ada di kepala. Nah ini menunjukkan cakra mahkota kita udah terbuka. Ya, kalau cakra mahkota udah terbuka, ini bicara tentang cakra, maka kita akan diberi ketajaman dalam segala hal. Ketajaman dalam segala hal, dan disinilah kita punya channeling ke yang laisa kamili syai'un. Itu langsung. Makanya ketika kita itikaf ya, saya yang biasa melakukan itikaf, walaupun sehari-hari juga sering, tapi yang saya rasakan beruntun itu ketika 10 hari akhir Ramadan ya, nggak melihat ganjil genap nggak. Setiap itikaf itu ada informasi-informasi berupa petunjuk, pencerahan, perintah dan lain-lain yang masuk, dan itu bersambung ternyata. Itu kalau kita itikaf ya, zikir diam itu di segala waktu, terutama malam hari ya. Mengapa kita biasakan zikir jam 2? Karena ini kita anggap masuk jam 1:03 malam. Itu banyak-banyaknya anugerah yang turunkan Allah pada kita. Ya, channelingnya itu gampang. Nah, ini tentang zikir nafas. Jadi bagaimana agar kita bisa channeling gampang? Ya kita nggak usah bawa apa-apa. Nggak usah bawa permintaan, nggak usah bawa doa-doa, nggak usah bawa ilmu, nggak usah bawa dunia, nggak usah bawa permasalahan. Kita betul-betul fitrah, murni, tanpa permintaan, tanpa target, tanpa apa. Kita ke Allah saja. Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Bagaimana mendekat? Ini yang sering jadi pertanyaan. Bagaimana kita mendekat ke Allah? Mendekat ke Allah itu artinya ya, dari nggak sadar kita semakin sadar, semakin sadar, terus, semakin lama semakin sadar. Itu artinya mendekat. Ya. Kalau diterangkan secara syariat ya, mendekat ya jalan mendekat itu. Tapi ini kan ranahnya tanah spiritual.
Jadi semakin menyadari terus itu. Saya tidak pernah memperhatikan cakra-cakra saya yang lain. Yang penting saya rileks. Kemudian napas masuk, itu langsung naik setinggi-tingginya. Setinggi-tingginya ya, katakan kalau berhenti di kepala ya dalam diam, Allah. Ketika Allah ini, ya udah diam. Terus ketika masih di kepala, ini lihat ya. Yang melihat itu bukan mata ini ya, kesadaran kita seolah-olah melihat itu. Seolah kita melihat, kita tembuskan ke kepala. Ya. Lama-lama terbuka kok. Kalau kita bicara masalah cakra, lama-lama terbuka. Dan kita akan masuk ke alam ketuhanan ya. Sebenarnya yang namanya alam ketuhanan ini bukan alam ya. Banyak ahli-ahli sufi yang menggolongkan jenis-jenis alam ya. Mulai dari alam ahadiyah, alam wadah, ya gitu. Alam wadah. Karena dulu waktu saya ngaji Martabat 7 ya ketemu seperti itu. Alam-alam itu. Dan dari pengalaman saya, pokoknya saya abaikan alam itu, saya harus menembus gitu saja. Akhirnya saya ya nggak nyimak ya. Dalam perjalanan saya nggak nyimak apa-apa, ya alam apa ya sudah. Nah kalau sudah sampai ini terbuka ini, kesadaran kita akan permanen. Sadar Allah itu akan permanen. Insya Allah. Dan di situ kita betul-betul sudah ridho pada Allah. Ridho itu tanpa permintaan, tanpa minta-minta ya. Ridho itu tanpa minta-minta. Ya sudah apa adanya, Allah berikan kita terima. Allah nggak berikan, yes diam aja nunggu. Kita nggak minta apapun ke Allah. Gitu. Nah, apakah berdoa itu salah? Ya berdoa itu betul. Ya. Berdoa betul. Kalau pandangan kita masih pandangan makhluk, pandangan hakikat itu, ya kita berdoa. Tapi kalau kita sudah masuk ke ridhonya Allah ya, ke alam ketuhanan. Kalau kita masih minta berarti kita belum ridho. Itu yang saya alami lah. Makanya dalam YouTube saya itu ada yang berjudul Hidup di Alam Lahut. Yaitu ketika saya ngalami itu dulu terus berkali-kali ternyata seperti ini ya. Saya buat channel Hidup di Alam Lahut. Jadi di situ kita baru merasakan surganya Allah ya. Ya ayyuhal nafsul mutmainnah, itu jiwa yang tenang. Datanglah kepadaku, masuklah ke dalam surgaku. Ya kita ada di alam itu. Itu yang dalam YouTube saya berjudul ada dua, hidup di kampung akhirat sama hidup di alam lahut, kalau nggak salah itu. Ya itu saja Pak dan Saudara, ini hanya pengantar saja karena ilmunya tadi sudah banyak disampaikan oleh Ki Manik dan Ki Budi tadi. Saya juga bersyukur dengan kehadiran Ki Budi di sini, karena tanpa Allah memperjalankan beliau nggak akan pernah sampai di sini. Jadi yang saya lihat tadi bukan Ki Budi, bukan Ki Manik, bukan siapa-siapa. Saya hanya melihat Allah, ya, Allah yang bermanifestasi, berperan menjadi Ki Manik, berperan menjadi Ki Budi, berperan menjadi Pak Heri, berperan menjadi Ki Hari, berperan menjadi Ki Kamari, kok mesem lebih, berperan menjadi Kion. Saya ingin sendiri, aku yang bahas kadang kita tambah. Semoga kita di pertemuan lagi dalam pertemuan berikutnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita bisa membahas masalah ilmu-ilmu ketuhanan ya. Walaupun bahasanya sadar Allah atau ma'rifatullah. Demikian, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.